Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabarnya? Sungguh bersyukur kita masih boleh diberi kesempatan Tuhan bangun di pagi hari, menikmati akan berkat Tuhan, menikmati akan penyertaan Tuhan. Saatnya saudara kita ambil waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Zakaria pasal 6 ayat ke-9 hingga ke-15 bagi setiap kita. Zakaria pasal 6 ayat yang ke-9 hingga ke-15. Kerajaan sang tunas di Yerusalem. Datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia bin Sefania dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobia, dan Yedaya, semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Yosadak. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tatanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Dan mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan akan Heldai, Tobia, Yedaya, dan akan Yosia bin Sefania. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saudara, saya membuka saat teduh kita dengan sebuah kisah. Ada seorang pasangan berkebangsaan India yang bernama Jyoti Singh dan kekasihnya, Awindra Pratap Pandey. Mereka berdua setelah pulang dari menonton bioskop jam 9:30 malam, maka mereka menumpang sebuah bus. Di mana sebuah bus itu saudara, di dalamnya terdapat 6 laki-laki, termasuk pengemudi bus itu sendiri. Awalnya tidak terjadi apa-apa, awalnya sangat baik-baik saja. Tetapi saudara, tidak lama kejadian mengerikan itu menimpa mereka. 6 laki-laki yang ada di dalam bus itu menyiksa kedua pasangan tersebut. Dan kekasih daripada Jyoti juga diperkosa. Saya mohon maaf, diperkosa dengan cara menusuk besi ke bagian organ daripada perempuan itu. Sehingga ususnya keluar. Semuanya berjalan begitu cepat, saudara. Penyiksaan demi penyiksaan, pemerkosaan demi pemerkosaan. Dan akhirnya mereka berdua dilempar keluar jalan dengan bus yang melaju sangat cepat. Singkat cerita, Jyoti akhirnya dibawa ke rumah sakit dan dia meninggal dunia. Saudara, penduduk India mendengar berita itu kesebar kemana-mana. Sangat marah, benci, dan menuntut untuk dihukum mati. Dan akhirnya mereka mendapat hukuman mati, saudara. Tapi saudara, sejak peristiwa itu, meskipun menggemparkan seluruh India, tetapi tidak membuat kasus pemerkosaan itu berhenti, tetapi semakin meningkat. Dan sebuah pertanyaan besar, mengapa kasus tersebut masih terjadi? Bukankah kita bisa belajar dari hal yang pada waktu itu? Ada antisipasi yang bisa diberikan. Tetapi mengapa masih terjadi? Saudara, sungguh sangat miris sekali kita boleh melihat bahwa pemimpin agama setempat mengatakan bahwa pemerkosaan bukanlah perilaku yang berdosa. Wow, pemerkosaan bukanlah perilaku yang berdosa. Saudara, di sini kita boleh melihat bahwa dosa bukan lagi dianggap sebagai sesuatu yang penting, tetapi dosa dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting. Bahkan tindakan pemerkosaan dianggap bukan tindakan yang berdosa. Kalau kita lihat pada saat ini, LGBT, pernikahan sesama jenis dianggap tidak berdosa. Tapi saudara, kita boleh melihat, apakah masih ada harapan bagi dunia yang berdosa ini? Apakah masih ada harapan bagi dunia yang sudah jatuh ini? Saudara, bagian firman Tuhan yang tadi kita sama-sama baca. Apa sih kaitannya dengan cerita yang saya sampaikan pada hari ini? Saudara, pada bagian yang kita baca memperlihatkan bahwa sebagian besar orang Yahudi belum kembali ke tanah leluhur mereka, tetapi tetap tinggal di tanah tempat mereka diasingkan. Dan tentunya mereka hidup sangat nyaman. Pada ayat 9 Tuhan mengutus Zakaria untuk pergi ke rumah Yosia bin Sefania dan mengambil persembahan untuk membuat mahkota. Saudara, di sini kita melihat bahwa mahkota tersebut diberikan kepada Yosua sebagai imam besar.
Perlu digarisbawahi saudara, penggambaran Yosua sebagai imam besar yang mengenakan mahkota itu adalah tipologi dari Yesus Kristus itu sendiri sebagai imam besar. Saya ulangi ya. Penggambaran Yosua sebagai imam besar yang digambarkan di dalam nats yang kita telah baca, itu mengenakan mahkota adalah tipologi daripada Kristus sebagai imam besar itu sendiri. Saudara, Yesus yang akan datang mendamaikan manusia dengan Allah. Sebagaimana kita tahu, tugas dari imam besar membawa korban kepada Allah. Demikian juga Yesus membawa korban, yaitu dirinya sendiri kepada Allah. Saudara, sehingga kita boleh melihat lebih lanjut bahwa kedatangan Sang Tunas, yaitu Yesus, juga mendirikan bait Tuhan. Dan tidak hanya sampai situ saja, dikatakan di nats yang kita telah baca. Sang Tunas yang mendirikan bait Tuhan itu, dia sendiri yang akan memerintah dan bertata. Sehingga pada bagian ini kita sama-sama boleh melihat, saudara, bahwa Yesus sebagai imam besar tidak hanya mendamaikan manusia dengan Allah, tetapi juga memerintah dan bertata. Apa korelasinya dengan kisah yang tadi saya ceritakan di awal mengenai dunia yang sedang jatuh dalam dosa, yang tidak ada pengharapan? Korelasinya yaitu saudara, Yesuslah jawaban bagi dunia yang berdosa ini. Bukan sekedar aturan, bukan sekedar solusi, tapi Yesuslah jawabannya. Yesus datang menyelesaikan masalah yang terpenting dalam hidup manusia. Yesus tidak datang menyelesaikan masalah ekonomi manusia. Yesus tidak datang menyelesaikan masalah kesehatan daripada manusia. Yesus tidak datang menyelesaikan dari masalah-masalah yang remeh-temeh dari manusia. Tetapi yang terpenting Yesus selesaikan, yaitu masalah dosa. Sehingga jawabannya, apakah masih ada harapan di tengah-tengah dunia yang telah berdosa ini? Ada. Siapakah dia? Yesuslah jawabannya. Sebab itu saudara, gambaran tentang kerajaan Sang Tunas di Yerusalem ini membuat kita hari ini memiliki pengharapan yang nyata, yaitu Yesus sebagai imam besar. Itulah pengharapan kita di tengah dunia yang berdosa. Yesuslah jawabannya. Bagaimana respon kita pada hari ini? Maukah kita percaya pada Yesus yang telah datang itu, yang sudah datang itu? Dia adalah imam besar yang mendamaikan kita dengan Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Biar lewat saat teduh ini kami diingatkan bahwa Yesuslah satu-satunya jawaban di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Biarlah iman kami terus-menerus teguh di dalam Kristus yang menjadi jawaban itu. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, sungguh bersyukur hari ini ada beberapa nama yang berulang tahun. Yang pertama kita berdoa untuk Ibu Evi Yuliana dan Ibu Rita Indrawati. Biar Tuhan yang boleh berikan mereka kekuatan, kesehatan di usia yang bertambah ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada hari ini Ibu Evi Yuliana dan Ibu Rita Indrawati berulang tahun. Biarlah di usia bertambah ini mereka boleh semakin hari semakin takut akan Tuhan, semakin menjadi berkat bagi sesama. Ya Tuhan, tolong di tengah pergumulannya, mungkin ada pekerjaannya, di tengah rumah tangganya, biar Tuhan yang boleh menyertai. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa bagi Marvel Sue dan Daniel. Bapak dalam surga, kami mengucap syukur hari ini Marvel Sue dan Daniel berulang tahun. Biarlah di usia mereka yang masih muda, mereka boleh semakin mengenal Tuhan melalui kedua orang tuanya. Tuhan juga tolong kedua orang tuanya boleh mendidik anak ini dengan baik dan menjadi anak yang takut akan Tuhan semakin hari lepas hari. Tuhan, terima kasih atas beberapa nama yang sudah berulang tahun hari ini. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup mereka, baik Ibu Evi, baik Ibu Rita, Marvel Sue dan Daniel. Terpujilah namamu, demi nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.